Sionona jampa dede, mari rapat kamari ye. Jangan takut beta cuma polose. Baransa putar baik. Tar dulu ya, gue tuh perasaan gak enak ya. Di sini kan biasanya tempat ini enak gitu hawanya, tapi kayaknya ada sesuatu. Wah, tar dulu, lu siapa? Perasaan gue gak enak ternyata bener. Hey, apa kabar? Gila. Jadi tadi tuh lu tiba-tiba datang itu. Gue tadi denger suaranya kayak gue kenal. Ya. Gue kenal nih suaranya khas banget. Bener, gue Ari. Ya tapi gue seneng lu datang ke sini. Boleh kalau kita ngobrol. Boleh mau ngobrol apa nih? Banyak nih. Banyak ya. Sambil duduk ya? Boleh dong. Ayo, Duduk ya, yuk. Sambil nyanyi dong. Sambil nyanyi. Hey, rame-rame, aye. Mari katong berdansa rame-rame. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Ari Sanjaya, bro. Gue liat tuh di TV. Terus udah gitu jadi bintang iklan juga. Wah, udah gitu ketemu di sini lagi nih. Iya, lagi ngoprek-ngoprek aja. Ngoprek. Iseng gitu. Biasanya juga kalau gue di pinggir jalan nggak suka lihat. Hah? Mungkin kelewatan. Ada lampu merah kecek-kecek sambilnya gitu. Bro, lu sibuk banget bro. Tapi gue mau tahu bro, lu awal karirnya sebagai apa dulu sih awalnya? Karena kan lu banyak banget nih, sampai fashion, sampai furniture dan lain-lain gitu. Awalnya gimana sih bro? Kadang orang juga bingung sih gue sebenarnya apa sih gitu Iya. Enggak, tapi kalau ditanya awal karirnya secara profesional ya, di 2005 lah mulainya. 2005 ya? Itu jembatan menuju ke arah profesional, mengikuti salah satu kompetisi nyanyi di Indonesia, di salah satu TV waktu itu. Terus waktu itu di Bali, karena memang pas lagi kuliah, training di salah satu hotel bintang 5 di Bali. Terus Kuliahnya hotel? ya, ekonomi manajemen perhotelan. Jadi trainingnya harus di hotel kan, dan pilihannya ada di Bali waktu itu. Terus ada audisi nih di sana. Coba deh ikut deh, gitu kan. Sebenarnya bukan orang Bali kan, tapi pas ikut ternyata kepilih dari berapa, waktu itu ada berapa ribu ya. Terus kepilih jadi 10, dari 10 disaring jadi 5 dikirim ke Jakarta. Pas dikirim ke Jakarta, 5 akhirnya terpilih menjadi 2 yang mewakili Bali untuk nasional. Wah, di situ udah mulai masuk karantina, pelatihan segala macam sampai 20 besar. Di 18 besar tereliminasi. Tahun berikutnya ikut lagi ajang kompetisi bernyanyi tapi beda TV. Beda TV. Tetangga nih gitu kan. Cuman 20 besar gitu waktu itu. Tapi gue udah diekspos bro, gitu udah masuk TV segala macam, coba aja. Coba ternyata lolos juga sampai ke babak workshop, which is 24 besar tuh. Itu 2006 tereliminasi. Terus beberapa minggu lah dari tereliminasi diundang RCTI untuk screening bukan casting screening. Itu langsung ya udah diterima jadi continuity announcer. Itu 2007 dikontrak 1 tahun. Akhirnya merambah menjadi serius ke presenter. Ya karena di continuity announcer itu 2007 selama 1 tahun. Tapi nyanyi tetap, cuman ini additional. Ada tambahan sambil belajar lah ya. Nah, 2007 jalan, menuju 2008 dapat kontrak rekaman di salah satu label yaitu Emotion, satu label sama Tompi. Ya sama, prosesnya sama. Tes pas lagi nyanyi gimana, terus suaranya seperti apa, konsep lagu-lagunya bagaimana, sampai akhirnya mereka setuju tanda tangan kontrak. Album pertama rilis 2008 gitu kan. Ya udah, jadi seiring sejalan tuh nyanyi, MC tetap jalan, presenter akhirnya juga jalan. Di sela-sela banyak orang yang nggak tahu kalau gue tuh udah usaha. Udah usaha juga? Sudah usaha juga. Usaha apa dulu? Macam-macam lah ya. Macam-macam ya? Ada sendal jepit cendol pernah? Sendal jepit cuy. Pokoknya yang bisa dijual gue jual gitu. Tapi waktu itu 2005 sempat buka spa, sampai 2007 gue jual, karena memang waktu itu passionnya nggak di situ, coba-coba aja, tidak rugi, untung cuman belum oke lah pendapatannya. Terus juga akhirnya jual amenities buat hotel seperti yang kecil-kecil nih, buat pajangan seperti ini di hotel-hotel. Itu 2008 sampai 2010 gue jalanin juga, sambil tetap ada nyanyi, ya job nyanyi ambil, ada MC ambil sambil berbisnis. Bintang iklan juga. Iklan itu sebelum 2012 beberapa sih dapat, misalnya kayak salah satu bank. Minuman energy drink, sampai akhirnya terpilih itu menjadi shaver itu juga tuh. Model alat cukur, menjadi brand ambassador selama 4 tahun.
Jadi setiap tahun dikontrak diperpanjang. Itu ditayangin di total 7 negara Southeast Asia, Asia Tenggara. Syuting di Filipina saat itu. Ya itu bisnis tetap akhirnya jalan sampai sekarang dari 2010 sampai 2020, jadi 10 tahun nih kalau bisnisnya sekarang, which is furniture Kukasa. Kukasa itu ya, furniture. Ini lu bisnis sendiri atau joinan sih bro? Kukasa join sih. Join jadi, ya? Kita ketemunya itu di Bali 2010. Nggak sengaja tuh ketemunya? Iya, waktu gua satu project sih. Jadi gua ngisi project untuk yang kecil-kecil amenities, dia nge-design interior design villa di sana. Ya di situ ngobrol-ngobrol, akhirnya cocok, ada kecocokan. Dia menawarkan desainnya. Setelah gua lihat, oke juga, karena memang sudah tahu bagaimana setup company. So I'm the one who set up the company, running the company as well. Dan ya tetap siaran jalan segala macam. Tetap ya. Nah, joinan nih Bu. Dalam berjoin kan, pastinya kan butuh klik lah ya. Bagaimana tips lu memilih partner Bu? Kalau memilih partner sih pastinya ada ini ya, kecocokan dari segi misi visi lah ya. Tanya dulu ya. Misinya seperti apa? Apa misi? kayak mau cari calon ya, kan harus tahu kan. Dia mau gue selamanya atau enggak gitu kan. Dilihat juga kualitas. Dia punya desain juga oke, terus juga apa yang kita harapkan dan positioning bisnis yang kita harapkan juga ternyata sama. Nah dari situ kita ada kepercayaan ya, kita jalanin, of course 10 years, even di tahun ke 1, 2, 3 pasti banyak argumentasi lah ya, yang ya kita cari solusi. Kalau perang belum selesai belum apa-apa. Jadi I have to fight until kita benar-benar bisa membuat ini menjadi sesuatu yang sukses. Wow. Gitu, jangan menyerah lah. Jangan menyerah ya? Lagu. Iya, jangan menyerah. Asik. Tangannya begitu. Kalau gue liat di IG lu nih bro, dan kesibukan lu nih banyak banget nih. Dari nyanyi, tadi Kukasa, Terus lu juga ada fashion ya? Fashion. Ada fashion, kolaborasi lagi sama Aisyah Arif. Betul. Grup pria juga ya. Makanya mata gue kan kurang tidur. How you manage the time bro? Kan 24 jam nih. Lu bisa hari ini di sini, besok di sini, lusa di sini. Dan tadi gue lihat tiba-tiba lu di sini. Gue cloning sebenarnya. Lu cloning. Kembar 5 gitu. Ada kembar 5. Enggak. Jadi artinya segini, how you manage your time aja sih. It's not easy to be honest. Orang yang normal tidur 8 jam, mungkin gue akhirnya 5-6 jam. Kadang-kadang ya quality, kadang-kadang memang kurang, tapi itu adalah bagian dari tanggung jawab lu memiliki beberapa usaha. Pagi bangun udah langsung sih, dan nggak bisa diplotin kayak karyawan misalnya dari jam sekian sampai jam sekian ya, enggak. Kadang-kadang ya mau tidur pun sebelum mau tidur udah masih kerja gitu sih. Dan lu enjoy banget kayak gitu? Enjoy, kalau nggak enjoy hidup banget tuh. Ya, karena kan akhirnya gue bisa ketemu lu. Dalam hidup lu, siapa sih orang yang benar-benar support lu? Banyak sih ya. Udah pasti keluarga. Ya, keluarga tuh dari orang tua, saudara, kakak, adik. Kebetulan gue termasuk yang cinta sama keluarga ya, termasuk orang tua. Apapun keputusan yang gue ambil, walaupun sebenarnya gini, gue bisa memutuskan itu untuk ambil itu. Tapi gue kadang-kadang suka menghargai mereka, cerita sama nyokap gitu kan, I'm gonna do this, I'm gonna do that. What do you think? Kadang-kadang dia juga suka nangis gitu. Nangisnya karena aku tahu kamu sebenarnya bisa buat keputusan tersebut, tapi lu respect ya. Tapi dengan kamu bertanya ke mama misalnya gitu, itu buat mama adalah sesuatu hal yang apa ya, kamu menghargai gitu kan. Ya restu ya. Terus sama teman-teman sih. Kebetulan teman-teman gua tuh ngerti banget bahwa gua nggak bisa diem orangnya. Gitu. Jadi pantesan lu goyang mulut. Gempa cuy. Ya, jadi terus ya mereka karena udah tahu kegiatannya banyak, mereka sih support. Pokoknya kadang-kadang pas lagi down pun gue juga orangnya terbuka dalam artian gue lagi sedih, gue lagi pasti gue cerita sama mereka. Dan mereka bilang, no, I know you are a strong person, you can do it. But di balik kekuatan kita, appearance kita gitu kan, sebagai sosok yang independence, public figure, dan merasa kita bisa kok gitu. Tapi ada kalanya yang benar-benar merasa down banget. Nah, biasa sih gue ke teman-teman dan saudara. Di tengah kesibukan lu nih, aktivitas yang padat ya kan, lu punya tips gak sih untuk menjaga fit? Karena lu fit banget nih, gue mesti belajar kayak lu nih. Kayaknya six pack gitu, kalau gue kan lu juga fit. Coba ini gue nahan perut nih bro. Angle-nya dirubah. Kalau gini aja. Ya, bisa. Kalau ditanya Philip, ya pola makan lah ya. Gue termasuk orang yang makannya tuh kalau diturutin sebenarnya banyak.
gitu. Tapi gue menahan untuk tidak banyak, ya porsinya pas aja gitu kan. Terus ya suplemen, vitamin udah pasti dikonsumsi. Olahraga termasuk rutin. Termasuk rutin seminggu sekali. Ini karena di masa pandemi ini agak susah ya. Kebetulan di tempat gue tinggal semua fasilitas olahraga ditutup. Jadi yang bisa dilakukan adalah cuman jalan kaki atau lari. Sekarang ada sepeda kan lagi tren sepeda lipat, udah punya ya bersepeda. Tapi selain itu gue senang olahraga sebenarnya, gym, basket. Basket suka ya? Terutama gue main basket tuh hobi kita banget. one on one aja ntar yuk. Oke, jadi Deal ya? kalau gue jadi guard, lu jadi apanya? Gue jadi bola. Ada panjangnya harus gede. Gak boleh gitu ya. Gak apa-apa, gue kan ngebully diri sendiri gitu. Asal ya itu olahraga basket suka. Basket suka ya? Ya banget. Dari dulu sampai sekarang. Dan lu nih sebenarnya apa yang lu lagi fokusin sih? Sebenarnya sih semuanya sih fokus ya gitu. Tapi yang lagi paling banget difokusin adalah yang dari dulu gue jalani, yaitu bisnis Kukasa ya. Kukasa ya? Ya, Furniture basically di bisnisnya lah ya. Ini kan gue ketemu lu pasti ketemu di Permata Hijau Suites nih. Nah, apa yang membuat lu jatuh cinta nih sama Permata Hijau Suites ini? wah kalau ditanya Permata Hijau Suites jatuh cinta banyak banget gitu. Sebutin 10. Kurang, harus 20. Harus 20. Kayaknya 45 bro. Waduh, banyak banget ya. Iya. Jadi waktu datang ke sini tuh sebenarnya lihat salah satu iklan lah gitu ya, di suatu tempat gitu kan. Kayaknya kebetulan rumah nyokap juga nggak jauh kan dari sini. Oke. Gitu. Terus gue pikir yaudah deh datang deh gitu kan. Pas datang Tahun berapa tuh? baru banget. Masih belum digali. Belum digali. Tapi kan ngeliat show unitnya gitu kan. Terus kok kayaknya keren. Terus Hebat nih, dia bisa menarik perhatian lu. Nah itu dia, keren, terus gua banget. Lokasinya gue suka gitu kan, deket kemana-mana, deket juga dengan rumah nyokap gitu. Yang paling utama sih fasilitas ya. Fasilitas karena memang gue juga orangnya cukup aktif dari segi kualitas. Misalnya gymnya, gue lihat kualitas gym dari PHS juga oke, alat-alatnya keren. View-nya bagus banget, apalagi kalau pas di pool tuh view pemandangan ke gedung-gedung Jakarta udah berasa kayak di luar negeri. Dan di situ ada lapangan basket juga, ya walaupun half court tapi itu menurut gue udah cukup. Ya kan? Mudah-mudahan nggak banyak yang main basket di sana biar gue ngerasa bahwa itu milik gue. Iya, personal gitu. Jadi personal gitu. Jadi ya ada lapangan basket juga. Terus itu juga ada aqua yang bisa sepeda di dalam kolam renang gitu kan. Itu menurut gue belum pernah gitu kan. Kayaknya akan coba terus tuh gitu kan. Terus library-nya juga oke, bisa dipakai untuk sama-sama gitu kan. Sama kualitas ya. Kualitas bangunan gue lihat sih keren, kualitas bangunannya. Layout dari unitnya juga enak untuk ditata gitu kan, karena gue memang orang furniture dan interior. Suka nata lah gitu ya, untuk interior segala macam itu asik aja sih gitu. Dan yang paling utama banyak orang ini ya expatriate ternyata ya kan. Jadi multi negara. Multi negara. Biasanya kalau misalnya orang-orang asing yang beli atau stay di apartemen atau hunian tertentu, mereka kan penilaiannya berdasarkan kualitas. Artinya gue nggak merasa salah milih dengan memilih Permata Hijau Suite, itu berarti kualitasnya memang oke. Bisa punya super connection bro di situ. Oh, bicara soal connection apalagi ya, karena kan setelah kepo-kepoin gitu kan, ternyata yang beli di situ banyak juga businessman, entrepreneur gitu ya, terus juga eksekutif muda gitu, which is bisa dibilang seusia sama gua. Who knows, kita di situ kumpul-kumpul nanti bisa menjadi membangun relasi dan membuat bisnis untuk di Jakarta. Setelah perjalanan lu nih bro, what's next bro? Kukasa ini kan brand Indonesia. Kita buatnya di sini, assemblingnya juga di sini segala macam. Gue pengen brand ini bisa nantinya mendunia. Gitu. Itu rencana ke depannya. Pas gitu banget kan. di sini lu. Dan juga tinggal di sini. Iya, dengan tinggal di sini. Pas banget. Iya kan? Udah ada ekspornya banyak. Iya, banyak ekspor. Tinggal todong aja. Titip jual dong. Itu dah. Gitu kan. Ada line baru sih dari tapi furniture juga. Cuma dari kita akan Kukasa. bikin sesuatu line yang baru. Ya kan. Ini Kukasa nanti apa? Tapi second line-nya. Dan itu lebih ke mass production. Kalau Kukasa kan lebih ke eksklusif, high end, custom made gitu kan. Hopefully ini bisa saling support sih pastinya gitu. Kadang-kadang gini kan, orang tinggal di suatu tempat itu bisa bawa hoki. Yes, gitu. Betul. Kalau gue legit gitu ya. Personally gue ngerasa bahwa kalau di sini kayaknya gue merasakan energi yang baik.
gitu. Pas lu habis booking, langsung wah gitu ya. Gue udah ke unit, sekarang juga udah hampir selesai, ya kan? Oh, itu gue ngerasa bahwa kayaknya ada energi yang berbeda. Merinding gue nih. Gue memberikan energi energi yang berbeda. Jadi ya gitu sih, mudah-mudahan benar dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi gitu kan. Jadi PHS bisa mewujudkan mimpi-mimpi semua yang tinggal di sini. Wow, mantap. Gitu. Intinya setelah lu beli PHS, karir lu langsung meninggal. Amin, mudah-mudahan. Ya, juga lah. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Apa sih rahasia suksesnya seorang Aris Sanjaya? Ini agak berat sih ya. Maksudnya gue tuh orang yang gue bantuin pikul. Ada timbangan nggak ya? Kita ukur berat. Soalnya lu ngomong berat, gue juga sensi juga. Dasar. Jadi, enggak, karena menurut gue kan ukuran sukses tuh pasti berbeda gitu ya. Gue sendiri aja merasa belum di titik itu untuk ukuran Aris Sanjaya gitu. Tapi untuk ukuran banyak orang mungkin ya. Gitu. Cuma kalau ditanya rahasianya bisa bertahan sampai dengan saat ini mungkin itu ya. Gue komitmen. Komitmen itu, loyalitas udah pasti. Terus determination. Terus juga selalu mencoba untuk bisa toleransi. Tapi juga harus push bahwa toleransi itu cukup segini, kita jadikan ini untuk lebih baik gitu kan. Karena kalau over toleransi malah menjadi rusak gitu kan. Tidak, hasilnya kualitasnya nggak bagus. Dan terus belajar. Jadi dari siapapun, kayak misalnya gue ngobrol sama lu aja, gue bisa belajar sesuatu gitu. Jadi kayak gitu. Ternyata dia orangnya lucu gitu kan. Akhirnya ditanya juga jadi nyaman seperti itu. Artinya kan, oke, gue juga bisa belajar dari siapapun. Nggak nyangka bahwa dengan ngobrol aja lu bisa pick up something. Nggak mesti harus ke kuliah tinggi-tinggi gitu ya. Dengan berteman dengan orang sukses, berteman dengan pebisnis, berteman dengan orang yang expert di bidangnya, itu lu akan mendapatkan ilmu kok dari mereka. Jadi serap. Gitu. Bahasa nih. Gua serap gue juga. Salah lagi. Biasa. Gitu. Gue Aris Sanjaya, thank you so much sudah sharing ngobrol-ngobrol yang berkualitas sih. Gue juga belajar sesuatu dari Bro Aris Sanjaya. Sukses. Amin. Buat Kukasa, buat Pria, buat tadi kolaborasi sama Asyarif ya, dan juga bisnis-bisnis yang lainnya yang gue nggak tahu mungkin. Amin, thank you ya, semoga pas tinggal di sini bisnis-bisnis yang lain berkembang juga. Iya dong, sukses. Oke. Nah, teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol saya bersama Aris Sanjaya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Arman dan juga Aris Sanjaya. Bye-bye. Ciao.